Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Aris Fitriani akan memberikan mata kuliah mengenai komunikasi organisasi. Pada komunikasi organisasi ini diharapkan nantinya bahwa sebagai manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain atau sekelompok orang untuk berintegrasi dalam kehidupannya. Manusia itu membutuhkan komunikasi. Dalam berinteraksi, manusia membentuk kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai pembagian pekerjaan yang jelas atau organisasi. Penting untuk mengerti bagaimana berkomunikasi dalam sebuah organisasi agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu, bahwa setiap manusia itu membutuhkan suatu komunikasi, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berorganisasi. Sekarang kita masuk ke definisi komunikasi terlebih dahulu. Bahwa yang dinamakan dengan komunikasi adalah merupakan sebuah proses penyampaian pikiran atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui suatu cara tertentu sehingga orang lain tersebut mengerti betul apa yang dimaksud oleh penyampai pikiran-pikiran untuk informasi. Nah, dalam hal ini nantinya diharapkan bahwa dalam penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain ini tentunya ada berbagai cara yang harus dilalui untuk bisa melakukan suatu komunikasi dengan baik. Adapun proses komunikasi seperti kita ketahui bahwa ada berbagai macam hal yang harus kita ketahui di dalam proses komunikasi, terutama adalah di dalam kita melakukan komunikasi mestinya ada komunikan, kemudian ada pesan, ada saluran, dan ada komunikan. Nah, antara komunikator, pesan, saluran, dan juga komunikan ini harapannya nantinya akan bisa berjalan dengan baik sehingga menimbulkan suatu umpan balik di antara komunikator dengan komunikan. Nah, dalam hal ini tentunya umpan balik itu akan berjalan dengan baik atau akan bisa dilalui dengan baik. Tentunya apabila gangguan-gangguan di dalam suatu komunikasi tersebut itu bisa dilalui dengan baik, terutama dalam hal salurannya. Kemudian untuk unsur-unsur komunikasi. Nah, unsur-unsur komunikasi seperti kita ketahui bahwa ada beberapa unsur komunikasi, diantaranya adalah sumber atau komunikator, isi pesan, kemudian media atau saluran, dan penerima atau komunikan. Nah, unsur-unsur ini penting sekali dalam hal komunikasi. Oleh karena itu, nantinya dalam hal komunikasi, pentingnya berkomunikasi dengan jelas itu merupakan kunci daripada keberhasilan dalam sebuah komunikasi. Nah, di sini bahwa dikatakan komunikasi adalah prasyarat kehidupan manusia. Nah, pada faktanya di sini bahwa individu itu menghabiskan 70% dari waktu mereka untuk berkomunikasi, menulis, membaca, berbicara, dan mendengar. Yang kedua, komunikasi yang buruk itu merupakan sumber konflik antar personal. Yang ketiga, sebuah ide betapapun hebatnya tidak akan berguna hingga dapat disampaikan dan dipahami oleh orang lain. Intinya bahwa di sini dapat disimpulkan bahwa komunikasi itu adalah meliputi transfer maupun pemahaman terhadap sesuatu. Nah, ini penting sekali bahwa kita harus mengetahui
komunikasi dengan baik, pentingnya komunikasi, sehingga akan menimbulkan hal-hal yang baik. Sebaliknya, miskomunikasi. Nah, miskomunikasi ini akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik. Misalkan, kesalahan dalam komunikasi ini dapat menimbulkan akibat yang fatal. Contoh misalkan aja, di antara teman, kalau misalkan terjadi suatu miskomunikasi, bisa berdampak, mungkin akan terjadi suatu kemarahan, akan terjadi suatu ketidakpahaman. Kalau misalkan dalam bekerja, juga bisa mengakibatkan suatu kefatalan. Contoh misalkan, pekerja di sini adalah di dalam hal untuk memasang rel kereta api, misalkan aja. Kalau terjadi suatu miskomunikasi, tentunya rel yang akan dipasang pun tidak akan nyambung. Begitu juga apabila kita itu menjumpai ada sesuatu yang berbahaya atau membahayakan. Bila terjadi sesuatu hal miskomunikasi, misalkan kita mengatasi suatu hal yang membahayakan adalah terkait dengan tenggelam, ini juga akan mengakibatkan dampak yang tidak baik. Akhirnya, kalau terjadi miskomunikasi, bisa saja bahaya itu akan terjadi atau mengancam seseorang sehingga orang tersebut itu tidak bisa diselamatkan. Selanjutnya tentang pemilihan saluran komunikasi. Nah, pemilihan saluran komunikasi di sini mungkin sudah dibahas banyak terkait dengan mengenai pengantar komunikasi, jadi Bu Aris tidak akan membahas satu persatu terkait dengan pemilihan saluran komunikasi yang bisa dilakukan dengan berbagai macam. Misalkan dengan laporan formal, kemudian dengan pidato, kemudian dengan kelompok kerja, dengan pidato yang langsung, atau mungkin dengan konferen dan lain sebagainya, menggunakan alat media, misalkan pakai email, pakai memo, pakai surat, pakai voicemail, percakapan dalam telepon, atau mungkin yang lain-lainnya. Nah, ini Bu Aris tidak akan bahas satu persatu karena mungkin sudah dijelaskan di dalam pengantar komunikasi. Yang selanjutnya terkait dengan gaya komunikasi. Nah, dalam gaya komunikasi di sini didefinisikan sebagai seperangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi yang digunakan dalam suatu situasi tertentu.